Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita taufik pada pagi hari ini. Kita bersama-sama kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kita doakan, semoga senantiasa Allah berikan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, membahas tadabbur dari surah Ar-Ra'd, dimulai dari ayat 19 sampai ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat di ayat sebelumnya yang terakhir kita tadaburi, ayat 18. Di ayat 18 surah Ar-Ra'd sebelumnya Allah menjelaskan, lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Ya, ketika Allah membandingkan antara orang musyrikin yang ingkar kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman dan taat patuh memenuhi dakwah Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan lilladzina stajabu li rabbihim al-husna. Bagi orang-orang yang memperkenankan, menyambut, menyaut dan menerima eh, ajakan seruan Rasulullah SAW untuk beriman kepada Tuhan mereka, maka Allah berikan kepada mereka al-husna, sesuatu yang baik, yaitu surga Allah ya. Baik surga nanti di akhirat, begitu juga kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang berada dalam petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, walladzina lam yastajibu lahu, adapun orang-orang yang tidak mau memperkenankan, tidak mau menyambut, tidak mau menghiraukan dan menerima apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu beriman kepadanya, maka kata Allah, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'an." Kalau seandainya nanti bagi mereka di akhirat ya, orang-orang yang tidak mau menyambut dakwah Rasulullah, yaitu orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang kafir sepanjang masa sampai hari kiamat, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'an." Kalau seandainya diberikan untuk mereka, bagi mereka atau diberikan untuk mereka, ma fil ardi jami'an, apa-apa yang ada di seluruh bumi ini, semuanya untuk mereka, wa mithlahu ma'ahu, dan ditambah lagi dengan yang semisalnya bersamanya. Berarti dua kali lipat kekayaan bumi ini. Dua kali lipat kekayaan yang ada di dunia yang jumlahnya tentunya sangat besar sekali ya. Kalau seandainya semua kekayaan dunia diberikan kepadanya dan juga ditambahkan lagi dengan yang semisal dengannya, dua kali lipat, maka kata Allah, laftadau bihi. Maka sungguh nanti di akhirat, begitu melihat siksaan, azab yang telah disiapkan untuk mereka, yang akan mereka nikmati, maka kata Allah, semua kekayaan dunia tersebut dan yang semisal dengannya, sungguh akan mereka tebus, akan mereka jadikan alat tebusan untuk supaya mereka tidak diazab nanti di hari kiamat tersebut setelah mereka melihat gambaran azab yang akan mereka jalani. Ya, kita bayangkan Bapak dan Ibu, seluruh isi bumi ini, seluruh dunia ini, dan yang semisal dengannya, dua kali lipat. Nanti manusia akan rela meninggalkan itu semua, memberikan kepada malaikat azab, silahkan ambil ini semua dunia dengan segala isinya dan semisalnya, asalkan dia tidak diazab, disiksa di dalam neraka jahanam yang akan mereka dijebloskan kepadanya. Maka kata Allah, ulaika lahum su'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang tidak mau menyambut seruan Allah, seruan Rasulullah tadi.
mereka nanti akan diberikan kepada mereka su'ul hisab, seburuk-buruk hisab. Ini belum azab ya, seburuk-buruk hisab, baru permulaan sebelum memasuki azab. Begitu mereka dihisab, akan diperlakukan dengan hisab yang sangat bengis, hisab yang sangat kejam, hisab yang tanpa ada belas kasihan di sana. Bahkan perbuatan jahat, perbuatan dosa mereka yang seujung kuku pun, sebesar biji zarrah pun akan dihisab oleh malaikat. Ya, nah, itulah bentuk daripada seburuk-buruk hisab yang akan mereka lalui. Tidak ada sifat Allah Ghafur dan Rahim yang akan diberikan kepada mereka kelak di hari kiamat. Kemudian setelah itu wa ma'wahum jahannam. Setelah mereka dihisap dengan hisap yang buruk, hisap yang kejam, bengis, tanpa belas kasihan, hisap yang sangat detil, tidak ada ampun, lalu setelah itu mereka akan digiring, dijebloskan, ditendang masuk neraka jahanam. Wa bi'sal mihad. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman manusia nanti di akhirat, yaitu neraka jahanam. Wal iyadu billah. Na'udzu billahi min dzalik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, di ayat selanjutnya yang kita mulai tadaburi pada pagi hari ini, kemudian Allah menjelaskan masih berhubungan membandingkan antara orang yang beriman dengan Allah dengan orang yang tidak mau beriman, ya, terutama pada zaman Rasulullah dulu beliau berdakwah di penduduk Makkah ya. Kata Allah, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma." Ini pertanyaan ya, sampai di sini pertanyaan. Kata Allah bertanya, maka apakah orang yang mengetahui annama unzila ilaika, bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, mir rabbika al-haqqu. Apakah orang yang mengetahui, menerima, menyadari, ya, kemudian beriman tentunya, karena dia tahu, dia sadar, kemudian dia beriman, bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Tuhanmu merupakan sebuah kebenaran. Kaman huwa a'ma, sama orang tersebut dengan orang yang buta. Tanda tanya ya, artinya apa? Apakah orang yang mengetahui, yang menyadari, yang menerima, yang mengakui dan beriman bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau itu, wahai Muhammad, dari Tuhanmu merupakan sebuah kebenaran, apakah orang itu sama dengan orang yang buta? Buta di sini maksudnya bukan buta mata yang tidak melihat ya, tetapi buta hatinya, tidak mau menerima, tidak mau beriman, tidak mau mengistijabah seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama untuk meninggalkan kesyirikan, ya, meninggalkan kesyirikan dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu tidak sama jawabannya. Tentu tidak sama dalam pandangan Allah orang yang beriman, para sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, ya, seperti Khadijah, seperti Bilal bin Rabah, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat lain yang as-sabiqun al-awwalun, yang mereka beriman kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka tidak sama dengan orang-orang yang buta yang ada di sekeliling mereka dari kalangan kafir Quraisy, ya. Nah, ini juga berlaku untuk kita sehari ini ya. Orang-orang yang mau beriman kepada ajaran Islam, mau beriman dengan ajaran Rasulullah meskipun tidak melihat Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi mau beriman, mau mengikutinya, mau patuh dan tunduk kepadanya, tentu tidak sama dalam pandangan Allah dengan orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang patut dia sembah, padahal dia diciptakan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sama pandangannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang bisa mengambil pelajaran dari semua yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ayat-ayat, berupa wahyu, petunjuk-petunjuk, ya, yang kemarin telah kita sampaikan tentang tanda-tanda alam, tanda-tanda tumbuhan dan hewan, maka yang bisa mengambil pelajaran dari semua itu adalah ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang menggunakan akalnya. Semua orang memiliki akal tentunya, tapi maksud di sini adalah orang-orang yang memfungsikannya dengan baik, yang menggunakannya dengan baik. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan tafsir daripada ulul albab ini. Yang ini dinamakan dengan tafsir Quran bil Quran. Allah ketika menyebut istilah ulul albab yang tadi kita sampaikan artinya adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan dan memfungsikan akalnya. Lalu di ayat ini, di ayat berikutnya ditafsirkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah definisi daripada ulul albab ini.
Siapakah mereka ulul albab? Kata Allah, yaitu alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaqa. Orang ulul albab itu adalah yaitu alladzina yufuna bi ahdillahi, orang-orang yang memenuhi janji-janji mereka dengan Allah. Ya, apa janji kita dengan Allah? Apa janji manusia dengan Allah? Janji manusia dengan Allah ketika mereka diciptakan oleh Allah dan ditiupkan ruh ke dalam jasad mereka, ketika mereka berada dalam rahim ibu mereka masing-masing, mereka mengaku bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah. Mereka berjanji akan menyembah Allah dengan sebaik-baiknya, mentuhankan Allah, ya. Tetapi sebagian manusia tidak menepati janjinya tersebut dengan Allah, ya. Dan dalam dalam arti yang lain, ahdillah juga termasuk adalah perjanjian manusia untuk berbuat taat kepada Allah atau perjanjian sesama manusia. Wala yanqudunal mitsaqa. Dan orang ulul albab itu adalah tadi pertama orang-orang yang memenuhi janji-janjinya dengan Allah, ya. Wala yanqudunal mitsaq, dan orang-orang yang tidak melanggar perjanjian. Baik perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga perjanjian dengan manusia. Nah, itu kategori orang ulul albab yang pertama, ya. Nah, dalam hal ini tentu konteksnya adalah perjanjian dengan Allah antara manusia dengan Allah, yaitu untuk mentuhankan Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah, dan untuk mentaati semua peraturan undang-undang yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di ayat selanjutnya ditambahkan oleh Allah, ulul albab itu adalah, ya, kategori atau definisi orang yang disebut dengan ulul albab, yaitu walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, yaitu orang-orang yang menghubungkan, menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya, ayyu sholat, untuk supaya dihubungkan, ya. Artinya adalah orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Yaitu orang-orang yang menghubungkan, menyambungkan, menautkan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambungkan kembali. Yaitu hubungan silaturahim. Di sini Allah menjelaskan, ya, tanda-tanda, salah satu di antara tanda ulul albab itu termasuk orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Nah, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, eh, sebelumnya pernah kita singgung tentang bab silaturahim ini, ya. Kemarin juga kita bahas di antara amalan yang dinasihatkan oleh Rasulullah, diwasiatkan oleh Rasulullah ketika pertama kali beliau sampai hijrah dari Makkah dan masuk ke Madinah, ada 4 wasiat beliau yang beliau sampaikan pertama kali. Yang pertama sekali adalah afsyus salam, tebarkan salam, ya, tebarkan salam. Kemudian yang kedua, at'imut ta'am, berikan makan kepada orang lain, ya, berikan makan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga apa? Wasilul arham, sambung tali silaturahim, ya. Nah, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan yang keempat, wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah di malam hari di saat kebanyakan manusia sedang tidur. Di sini Allah mengatakan tanda-tanda ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa menghubungkan, yasiluna, terus menerus. Allah gunakan fi'il mudhari' di sini, kata kerja yang berlangsung dan terus di masa yang akan datang. Artinya terus menerus mereka menyambung tali silaturahim dengan berbagai cara, ya, dengan mengunjungi, ya, dengan menelpon, dengan mengirim pesan WhatsApp misalkan. Tapi poin daripada silaturahim ini, Bapak dan Ibu, adalah menyambungkan. Artinya menyambung apa? Artinya ada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, terutama karib kerabat, ya, terutama orang-orang yang memiliki silah atau hubungan darah dengan kita. Apakah hubungan darah, saudara kandung, abang, adik, ya, kemudian juga paman, bibi, sepupu, keponakan, termasuk yang hubungannya karena persemendaan, ya, ipar, besan dan lain sebagainya. Maka inilah yang masuk dengan al-arham, orang-orang yang memiliki hubungan kerahiman dengan kita. Ini yang utama. Baru kemudian orang-orang yang non arham, yaitu orang-orang seperti tetangga, ya, teman sejawat, sahabat, dan orang-orang lain yang dari golongan umat Islam atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyambungnya, kata Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah dinamakan orang yang menyambung silaturahim itu dengan al-mukafi. Al-mukafi itu artinya orang yang menunggu dengan pasif saja. Kalau ada orang datang minta maaf, ya, ada orang ingin berbaikan,
ingin menyambung kembali silaturahim, meminta maaf, kemudian datang kepadanya, berbaikan, lalu dia ulurkan tangannya, dia terima dengan baik. Nah, ini bukan menyambung tali silaturahim namanya. Meskipun dia telah memberikan uluran tangan, bukan itu yang dimaksud dengan menjalin silaturahim. Akan tetapi al-wasil kata Rasulullah, walakin al-wasil man idza qutti'a wasal, ya. Yaitu orang-orang yang ketika diputuskan daripadanya tali silaturahim, dia diboikot, dia dimusuhi, dia tidak ditegur sapa, dia dijauhi, ya, bahkan difitnah dan seterusnya, lalu dia pula yang menjadi korban yang datang untuk memperbaiki hubungan, ya, untuk memperbaiki hubungan, mengucapkan salam, ya, merangkul, membuka kembali, meminta kembali untuk membuka lembaran yang baru, meskipun, ya, pada dasarnya bukan dia yang salah, dia adalah korban. Tapi itulah perintah Allah yang agung dalam Al-Quran dan juga perintah Rasulullah menyambung tali silaturahim, ya. Dan ini tentunya memang sebuah hal yang berat karena kita manusia punya ego, ya. Jangankan kita tidak salah, kita salah saja kadang-kadang banyak di antara manusia yang tidak mau eh, lebih duluan minta maaf, yang mau menyambung kembali tali silaturahim, apalagi kalau tidak salah, ya, apalagi kalau tidak salah. Tapi seorang mukmin yang ingin menjadi ulul albab, seorang mukmin yang ingin mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah seperti yang dijanjikan Rasulullah, maka dia menyambung tali silaturahim, terutama tali silaturahim yang terputus dengan karib kerabat, ya. Kita ingat kembali siapa di antara paman kita, bibi kita, om kita, tante kita, sepupu yang sudah lama kiranya kita tidak pernah berkomunikasi. Baik karena memang karena lupa, karena kesibukan, atau mungkin karena ada satu dan lain hal. Pernah mungkin tersinggung, pernah mungkin bertengkar dan lain sebagainya, maka perintah Allah kepada kita adalah untuk menyambung tali silaturahim tersebut. Dan Allah ridho kepada orang-orang yang menyambung tali silaturahim dan sebaliknya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Dalam hal ini tentu orang yang bersifat aktif. Dia yang mendahului atau memulai memutuskan tali silaturahim kepada orang lain atau karib kerabatnya. Kemudian di ayat ini Allah juga tambahkan sifat daripada ulul albab setelah orang-orang yang gemar menjalin silaturahim adalah wa yakhshawna rabbahum, ya, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya, memiliki rasa khasyah, ya. Di sini Allah sebutkan dengan wa yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah. Bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk selain Allah. Kalau takut kepada Allah membuat kita semakin mendekat. Kalau yang namanya takut kepada Allah, orang pasti akan semakin mendekat. Beda dengan takut kepada manusia. Kalau takut kepada manusia menghindar, ya, merasa risih a priori dengan orang yang kita takuti tersebut. Kalau bisa kita tidak berjumpa dan jauh sejauh-jauhnya. Tapi kalau takut kepada Allah yang disebut dengan istilah khasyah, ya. Kadang-kadang juga dalam Al-Quran Allah sebut dengan yakhafun, wa yakhafun Allah, takut kepada Allah dan khasyah. Jadi al-khauf dan khasyah dua kalimat yang sinonim, ya, meskipun kalau digali lebih dalam para ulama bahasa memiliki kesimpulan yang berbeda, ya. Namun saya juga belum mendapatkan dalam hal ini apa perbedaan yang mendasar antara al-khasyah dengan al-khauf. Tapi yang bisa saya simpulkan sementara adalah al-khasyah adalah rasa takut yang kemudian diiringi dengan keinginan untuk menjadi lebih dekat, ya. Wa yakhshawna rabbahum. Mereka takut kepada Tuhan mereka, kemudian wa yakhafuna su'al hisab. Nah, ini khauf, ya. Di sini Allah sebutkan khauf dan mereka takut, tidak mau, ya, untuk mendapatkan su'al hisab, hisab yang buruk seperti yang tadi dialami oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di ayat yang sebelumnya. Mereka takut kalau seandainya nanti di akhirat mereka menjumpai hisab yang buruk, hisab yang tidak ada kasih sayang di dalam, tidak ada toleransi, ya, tidak ada pengampunan di dalamnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang berikutnya masih Allah tambahkan lagi sifat daripada orang ulul albab itu adalah walladzina sabaru, yaitu orang-orang yang bersabar, ya, orang-orang yang bersabar dalam kehidupannya, ibtigha'a wajhi rabbihim, yang mana dalam kesabarannya itu dia lakukan, dia menginginkan wajah Tuhannya, maksudnya menginginkan ridho Tuhannya ketika dia sabar, ya.
Dia sabar itu tujuannya satu, menginginkan ridho Allah kepadanya. Bukan sabar karena memang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi dia sabar, tidak berkeluh kesah, ya, tidak memberikan perlawanan yang membalas kezaliman dengan kezaliman. Dia sabar, dia tahan, ya, baik itu dalam bentuk menerima kezaliman atau mungkin dalam bentuk menerima ujian cobaan bala dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuknya. Dia jalani dengan sabar, tidak berkeluh kesah, menerima dengan ridho semua ketetapan Allah yang tujuannya adalah ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang mana mereka sabar itu dalam rangka menginginkan wajah Tuhan mereka, menginginkan keridhaan Tuhan mereka. Kemudian di selanjutnya Allah mengatakan ulul albab itu juga wa aqamus shalah. Mereka menegakkan salat, mendirikan salat, ya, menunaikan salat tepat pada waktunya bagi laki-laki berjamaah di masjid dengan pelaksanaan salat yang sempurna dengan seupaya mungkin sebisa mungkin diupayakan dengan salat yang khusyuk. Maka ini yang dimaksud dengan mendirikan salat. Melaksanakannya pada awal waktu, menjaga melaksanakannya dengan berjamaah dan menjaga sholat tersebut supaya terlaksana dengan baik dan khusyuk, termasuk juga menjaga refleksi daripada sholat tersebut, ya, sehingga eh, dan mengupayakan supaya sholat itu menjadikan dia orang-orang yang bertakwa kepada Allah, terjauh daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian definisi yang selanjutnya Allah jelaskan orang ulul albab itu juga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka menginfakkan mimma razaqnahum sebagian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, itu berinfak, bersedekah, berwakaf atau mengeluarkan zakat, ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka menafkahkan, mereka mensedekahkan, mewakafkan, menzakatkan mimma razaqnahum dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka sirron wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Jadi sama dalam pandangan Allah, ya. Baik kita bersedekah, berinfak dengan sembunyi-sembunyi, ya, dan ini dalam kalau kita baca dalam hadis yang lain memang lebih utama, ya, berinfak bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi yang tidak didengar oleh orang lain. Bahkan juga seperti dikatakan dalam sebuah hadis, eh, ketika tangan kanannya berinfak, bersedekah, bahkan tangan kirinya pun tidak mengetahui. Ini menandakan bahwa pelakunya atau orang yang berinfak tersebut betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti tidak boleh diumumkan, karena itu juga penting untuk diumumkan, memotivasi orang lain, ya, untuk berinfak dan bersedekah. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Kemudian sifat ulul albab yang berikutnya kata Allah, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, yaitu orang-orang yang menolak. Orang-orang yang menolak dengan kebaikan sebuah keburukan yang dia terima. Artinya dia menolak keburukan dengan kebaikan, bukan menolak keburukan dengan keburukan, tetapi membalas keburukan malah dibalas dengan kebaikan. Ini sebuah akhlak yang mulia yang Allah berikan dalam ayat ini, ya, yaitu orang-orang ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa mampu menolak setiap keburukan yang dia terima dari manusia lain dengan kebaikan, ya. Apakah itu dengan perkataan atau dengan perbuatan atau sikap, ya. Yang penting menolak keburukan dengan kebaikan, itulah salah satu sifat ulul albab yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulaika, mereka itu kembali kepada ulul albab yang tadi sudah kita jelaskan. Ada beberapa definisi kategori orang ulul albab, yaitu mulai dari yang pertama, memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian dengan Allah, kemudian menyambung tali silaturahim, kemudian takut kepada Allah dan takut kepada hisab yang buruk, kemudian orang-orang yang bersabar karena mengharap wajah Allah atau ridho Allah, menegakkan sholat, berinfak baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan orang-orang yang menolak keburukan dengan kebaikan, maka mereka itu lahum uqbaddar. Ulaika, mereka itu bagi mereka uqbaddar. Allah sediakan bagi mereka adalah kesudahan tempat yang baik, yaitu surga Allah, ya. Apa itu uqbaddar? Kesudahan atau tempat yang baik, yaitu jannatu adnin, yaitu jannatu adin, surga Aden.
surga yang bernama surga Aden yang terdapat di akhirat, yaitu surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka nanti akan memasukinya, yaitu surga-surga Aden tersebut, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya, yaitu mereka akan Allah berikan uqubad daur tadi. Ulaika lahum uqubad daur. Mereka para ulul albab tadi yang disebutkan di atas, bagi mereka Allah berikan uqubad daur, tempat rumah kesudahan yang baik, ya, tempat tinggal yang baik nanti di akhirat, yaitu jannatu adnin, yaitu surga jannatu adn, ya, surga Aden, yadkhulunaha, yang nanti akan mereka masuki surga Aden tersebut, ya, mereka akan masuk kepadanya. Demikian juga waman sholaha min abaihim, dan orang-orang yang soleh dari ayah mereka, kakek mereka, buyut mereka, moyang mereka, keturunan mereka yang sebelumnya akan masuk bersama mereka nanti ke dalam surga Aden tersebut, ya. Kita akan disatukan oleh Allah dengan ayah kita, kakek kita, buyut kita, moyang kita dan seterusnya ke atas. Wa azwajihim, demikian juga dengan istri-istri mereka. Ya, istri-istri mereka di sini disebut dengan jamak, bukan berarti eh, pada laki-laki dianjurkan punya istri banyak. Maksudnya adalah istri-istri mereka karena orangnya kan juga banyak, ya. Yang masuk surga itu kan orang-orang muslimin, orang-orang ulul albab tadi dengan kategori yang tadi di atas, maka masing-masing mereka memiliki istri, maka nanti kelak juga mereka akan memasuki surga Jannatu Aden bersama istri-istri mereka masing-masing. Ya, kalau yang dua istrinya memang dua-duanya masuk surga, yang tiga, yang empat, dan juga begitu seterusnya, ya. Atau mungkin yang pernah menikah lebih dari 4 kali, semua kalau seandainya mereka orang-orang yang soleh, waman solaha, orang-orang yang soleh dari bapak mereka, kakek mereka, atau istri-istri mereka. Dan demikian juga wazurriyatihim, ya. Dan begitu juga anak cucu keturunan mereka, anak-anak kandung mereka, cucu-cucu mereka, cicitnya, anak daripada cicit dan seterusnya. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama di dalam surga Jannatu Aden. Ya, surga Aden. Masya Allah, ya. Betapa indahnya saat tersebut, di saat kita berjumpa, berkumpul kembali dengan keluarga kita, anak kita, ya, adik kita, abang kita, orang tua kita yang kita rindukan, kakek, nenek, ya, cucu, cicit, dalam sebuah istana yang sangat indah, kehidupan yang sangat bahagia di akhirat nanti, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang soleh di antara kita. Makanya Bapak dan Ibu, wasiat yang penting kita berikan kepada anak-anak kita, ya. Eh, Ketika mereka pergi jauh untuk kuliah, barangkali karena satu dan lain hal, bisa saja kita tidak ketemu kembali, ya. Seperti yang pernah saya alami, saya ketika tamat aliyah atau tamat SMA, berpuluh-puluh tahun kemudian terpisah dari orang tua, sekitar 24 tahun, ya. Yang kemudian ketika pulang pun, akhirnya menjumpai mereka telah tiada. Karena pergi merantau, menuntut ilmu, bekerja. Tapi yang saya ingat dari pesan orang tua waktu itu, silahkan Ananda pergi sejauh kaki melangkah. Ya, tidak ada jaminan kita akan berjumpa lagi di dunia ini, tetapi yang menjadi jaminan kita akan berjumpa kembali nanti di akhirat kelak adalah masing-masing kita berupaya menjadi orang yang soleh. Ananda menjadi orang soleh, abangnya Ananda, adiknya, orang tua keduanya, ya. Maka kalau kita hidup di dunia ini sama-sama menjadi orang soleh, maka insya Allah, meskipun hari ini kita terpisah di dunia, satu merantau ke Jakarta, satu merantau ke Kalimantan, satu merantau ke luar negeri bahkan, maka itu tidak masalah, ya. Karena dunia ini adalah negeri yang fana. Kita semua akan meninggalkannya, tapi yang harus kita pastikan ketika kita ingin kembali berjumpa, berkumpul nanti kelak bersama-sama dengan orang-orang kita cinta tersebut, maka jadilah masing-masing kita menjadi orang-orang yang soleh. Karena di sini Allah katakan, nanti kita akan dikumpulkan dengan kakek kita, istri kita, pasangan kita, dan anak cucu keturunan kita di dalam surga Jannatu Aden. Kemudian, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nanti di surga Jannatu Aden itu tersebut, para malaikat-malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab, akan masuk kepada mereka dari setiap pintu-pintunya. Dalam hadis kita dapatkan riwayat, eh, pintu surga Jannatu Aden itu berjumlah lima 5.000 atau 50.000, ya. Saya lupa apakah 5.000 atau 50.000 jumlah pintunya, ya, yang nanti akan dimasuki oleh malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak jumlahnya.
masuk untuk memberikan salam, mengucapkan selamat kepada orang-orang yang telah memasukinya. Lalu mereka berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat untuk kalian, ya. Salamun alaikum, selamat untuk kalian bima sabartum, atas kesabaran yang kalian lakukan dulu di dunia, ya. Sabar di dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat, sabar di dalam menahan diri untuk tetap konsisten berbuat ketaatan, sabar di dalam menjalani ujian Allah berupa musibah, bala dan lain sebagainya, penyakit. Maka nanti di akhirat, ketika kita telah masuk ke dalam surga, maka masuklah para malaikat dari pintu-pintu surga tersebut sembari mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian semua, keselamatan atas kalian semua bima sabartum, atas apa-apa yang dulu kalian telah sabar menanggungnya di dunia. Dari tiga aspek tadi, ya. Kesabaran dalam menahan musibah, menanggung musibah, kesabaran dalam menahan diri tidak melakukan perbuatan maksiat, dan sabar untuk konsisten terus beribadah. Maka fani'ma uqbad daur. Itulah sebaik-baik, senikmat-nikmat kesudahan atau tempat tinggal. Senikmat-nikmat tempat kita tinggal nanti di akhirat. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sifat ulul albab. Ya, sifat ulul albab yang tadi kita jelaskan ada sekitar 5 tadi, ya, 5 atau 6 sifat-sifat ulul albab yang kata Allah kemudian mereka akan dimasukkan nanti ke dalam surga Jannatu Aden. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian di ayat selanjutnya sebaliknya, ya. Sebaliknya Allah menjelaskan, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi." Adapun orang-orang yang merusak perjanjiannya dengan Allah setelah diikrarkan perjanjian tersebut, ya. Baik orang-orang yang kafir dalam kehidupannya, padahal tadi telah beriman di dalam di alam azali, ya. Ketika ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya, mereka telah berjanji kepada Allah. Lalu ketika lahir ke dunia, besar, balik berakal, malah kemudian memilih kekafiran. Atau mungkin orang-orang yang telah tadinya beragama Islam, kemudian memilih menjadi murtad. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Yaitu orang-orang yang merusak janji-janji mereka dengan Allah setelah diikrarkannya janji tersebut. Ya. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bil. Kebalikan dari yang pertama tadi, yaitu orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Orang-orang mukmin menyambung tali silaturahim, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, mereka memutuskan tali silaturahim, mudah memutuskan, ya, mudah sekali memboikot, memusuhi, eh, mendiamkan, tidak lagi menyapa, ya, atau bahkan menjauhi, memutuskan hubungan persaudaraan, eh, apa namanya, ya, ya, kalau di daerah saya namanya ada istilah eh, potong rotan gitu, ya. Kalau potong rotan, nah itu berarti sudah putus sama sekali, nggak mungkin bisa kembali lagi. Nah, ini perbuatan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Yaitu orang-orang yang memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan, ya. Kemudian wa yufsiduna fil ard. Kemudian mereka berbuat kerusakan di atas bumi. Berbuat kerusakan di sini bukan berarti hanya menebang pohon, ya. Menebang pohon, mencemari sungai, laut, bukan. Maksudnya adalah berbuat maksiat, ya. Orang yang berbuat maksiat sesungguhnya dia sedang berbuat kerusakan di atas bumi, ya. Baik itu dari kemusyrikan, minum khamar, berjudi, berzina, segala macam bentuk kemaksiatan itu berarti manusia sedang melakukan kerusakan di atas bumi ini. Karena, ya, sebagian daripada maksiat yang mereka lakukan itu dapat berdampak kepada turunnya musibah, turunnya bencana yang akan merusak alam. Maka kata Allah kepada orang-orang yang tadi memutuskan atau melanggar perjanjian mereka dengan Allah, berkhianat dengan perjanjian mereka yang telah mereka ikrarkan kepada Allah, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, dan orang-orang yang hidup di atas dunia dengan berbuat maksiat, merusak di atas bumi, maka kata Allah, ulaika lahumul la'natu. Bagi mereka itu Allah berikan laknat, ya. Walahum su'ud dar. Dan bagi mereka seburuk-buruk tempat tinggal nanti di yaumul qiyamah, yaitu di dalam neraka jahanam. Bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu,
hubungannya dengan silaturahim tadi, ternyata orang yang memutus tali silaturahim, meskipun masuk kepada yang ketiga hal ini ya, membatalkan perjanjian dengan Allah, ya melanggar perjanjian dengan Allah, artinya tidak beriman dengan Allah ya. Padahal tadi telah mengaku beriman di dalam kandungannya. Kemudian memutus tali silaturahim dan berbuat kerusakan di atas bumi, maka Allah berikan kepada mereka laknat. Jadi orang yang memutus silaturahim itu eh, pada dasarnya dia sedang berada dalam laknat Allah. Hati-hati Bapak dan Ibu ya, kalau kita memutus tali silaturahim, ya, maka kita sedang berada dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya laknat? Dicabut keberkahan, dicabut nikmat, dicabut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan sepanjang waktu dilaknat, dicaci, dihina, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka lah seburuk-buruk tempat tinggal nanti di akhirat. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan, melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan juga menyempitkan dalam kurung bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi itu kuasa Allah semua, ya. Allah yang punya kuasa, yang punya kekuasaan satu-satunya untuk melapangkan rezeki manusia, menyempitkan rezeki manusia sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Allah berikan rezeki yang lapang kepada orang yang Dia kehendaki. Yang kehendaki itu bukan berarti mestinya disintai, ya. Tetapi siapa yang Allah kehendaki bisa jadi orang yang kafir sekalipun, tapi Allah menghendaki, Allah berikan kepadanya rezeki. Bisa jadi tujuannya adalah sebagai istidraj, sebagai permulaan iqab baginya atas kekafiran dan keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi juga adalah rahmat, kasih sayang, Allah berikan rezeki, Allah lapangkan rezeki karena orang tersebut rajin beribadah kepada Allah, rajin memohon, berdoa kepada Allah. Kemudian wa yaqdir, Allah juga yang punya kuasa menyempitkan rezeki tadi. Baik kepada golongan yang ingkar, begitu juga kepada golongan yang patuh taat. Ya, tidak mesti kita patuh taat lalu rezeki kita menjadi lapang, rezeki kita menjadi melimpah, nggak mesti ya, karena semua tergantung dengan izin Allah. Barangkali Allah melihat, barangkali Allah mengetahui, meskipun kita rajin beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Maha tahu seandainya rezeki Allah lapangkan untuk kita, dibukakan oleh Allah, barangkali itu yang nanti akan menjadi sebab kita mulai menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini Allah yang punya kuasa. Tapi kaitannya dengan orang musyrikin ayat ini Bapak dan Ibu ya. Bahwasanya ketika mereka jumawa, mereka bangga dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka lupa bahwasanya Allah yang punya kuasa itu semua. Allah yang punya kuasa melapangkan rezeki manusia, meluaskannya, menyempitkannya. Tapi orang-orang musyrik wa farihu bil hayatid dunia. Mereka bergembira ria dengan kehidupan mereka di dunia ini. Mereka lupa kepada Allah yang memberikan kepada mereka rezeki, kehidupan di dunia, kesenangan hidup di dunia. Padahal Allah yang punya kuasa memberi rezeki, melapangkannya dan menyempitkannya. Namun orang-orang kafir musyrik bergembira ria, ya, begitu saja tanpa mau mengingat, memikirkan dari mana datangnya rezeki semua ini. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kesenangan dunia, tidaklah kehidupan dunia yang saat ini dijalani, didapati oleh orang-orang yang musyrik, orang-orang yang ingkar kepada Allah, fil akhirati, jika dibandingkan dengan kesenangan nanti di akhirat, atau jika dibandingkan dengan bukan kesenangan ya, azab yang nanti akan mereka dapatkan di akhirat, maka tidaklah kesenangan dunia yang sedang mereka jalani itu dibanding dengan apa yang nanti akan mereka lihat, baik berupa nikmat yang dirasakan oleh orang mukmin, begitu juga baik jika dibandingkan dengan azab, hukuman yang akan mereka terima, maka tidaklah kesenangan dunia yang sedang mereka jalani saat ini illa mata, kecuali kesenangan yang sangat sedikit, ya, kecuali kesenangan yang sangat-sangat sedikit. Meskipun Allah berikan kepadanya semua kekayaan dunia ini, maka begitu mereka ingkar, kufur kepada Allah, maka semua kekayaan yang mereka dapati di dunia ini, begitu mereka lihat nanti di akhirat, mereka akan merasakannya hanyalah sebuah kesenangan yang sangat sedikit dulu mereka dapati di dunia. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wa yaqulul ladzina kafaru,
dan berkata orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik atau kufar Quraisy ya. Mereka berkata, "Laula unzila alaihi ayatum mir rabbih." Kenapa tidak diturunkan saja kepada si Muhammad ini sebuah tanda, sebuah mukjizat dari Tuhannya? Ya, kenapa dia harus capek-capek berdakwah, menyampaikan ayat-ayat, menyampaikan ajaran-ajaran? Kenapa nggak datangkan saja satu mukjizat yang membuat mereka takjub, yang membuat mereka tidak punya alasan lagi untuk tidak beriman kepada Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu perkataan orang kafir, ya, yang bahkan sebetulnya kalaupun ayat atau mukjizat itu didatangkan, mereka pun pasti tetap akan kafir. Itu sudah pernah dulu diminta oleh umat-umat Nabi sebelumnya, umat Nabi Saleh, umat Nabi Musa, ya. Umat-umat Nabi sebelumnya juga sudah pernah minta ayat, minta mukjizat dan diberikan oleh Allah. Tapi mereka tetap memilih kekafiran. Ya, sama juga halnya dengan kafir Quraisy ini ya. Maka Allah mengatakan, meskipun mereka berkata demikian, kenapa tidak diturunkan saja mukjizat kepada Muhammad ini dari Tuhannya? Maka Allah mengatakan, "Qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab." Katakan kepada mereka, kalian nggak usah minta-minta mukjizat, kalian nggak usah minta-minta bukti atau tanda dari Allah tentang kebenaran apa yang aku sampaikan. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, innallaha yudhillu may yasha. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Kalian nggak akan beriman kalau kalian dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang sesat. Jadi nggak perlulah capek-capek menurunkan mukjizat, ya minta ayat segala macam, karena Allah yang punya kuasa menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Wa yahdi ilaihi man anab, dan kemudian Dia pula lah yang punya kuasa memberikan petunjuk kepadanya, jalan menuju kepadanya, yaitu man anaba, orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Jadi hidayah Allah itu Allah berikan ketika Allah melihat ada secercah keinginan, kesadaran dari seorang hamba untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka kepada orang yang anab ini bertaubat kembali kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya hidayahnya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang barangkali sudah sering kita mendengarkannya Bapak dan Ibu, di sini Allah menjelaskan alladzina amanu. Kalau tadi orang-orang kafir tidak mau beriman dengan Allah, ya, bahkan meminta-minta agar diturunkan mukjizat, maka sebaliknya orang yang beriman alladzina amanu. Adapun orang-orang yang mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka qulubuhum, hati-hati mereka itu akan merasa tentam dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman itu seyogianya seharusnya mereka bisa mendapatkan ketenangan, ketentraman jiwa dan raga melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat daripada hati yang risau, gundah gulana, gusar dan lain sebagainya, galau, maka obatnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu hati mereka akan menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi damai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir dalam artian zikir lisan, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, maupun dengan membaca Al-Qur'an, itu termasuk juga zikir kepada Allah. Atau juga dengan zikir fisik, zikir pikiran dengan mentadaburi alam, memandang ke lautan lepas, memandang ke langit, mengingat Allah, maka semua perbuatan yang bersifat zikir mengingat Allah tersebut akan mendatangkan ketentraman, kedamaian kepada hati-hati orang yang beriman kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah. Ala bidzikrillahi. Ke- Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah itulah hati-hati kita akan menjadi tentram, menjadi tenang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan hati, ketentraman hati, maka obatnya hanya satu Bapak dan Ibu, yaitu zikir kepada Allah. Bukan melakukan media apa namanya? Melakukan apa namanya ya? Melakukan pertapaan, yoga, atau bertapa di gunung atau apalah namanya ya, atau mungkin ya sebaliknya yang maksiat, ya, pergi eh, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, pergi ke tempat-tempat disko dan segala macam, maka bukan itu cara seorang mukmin mendapatkan ketenangan dari Allah. Cara seorang mukmin mendapatkan ketenangan Allah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah,
ya, mengingat Allah dengan menyebut nama-namanya yang agung, dengan mengingat kematian, atau mungkin dengan membaca Al-Quranul Karim, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hati, karena Allah yang mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah lah hati-hati tersebut akan bisa menjadi tentram dan damai. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akhir daripada tadabbur yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada ibrah, hikmah dan mauizah untuk kita bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan kehadirannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf dari ucapan dan perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.